Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faslun, fasal. Wa idza faragha minal Fatihati, kalau sudah selesai membaca surah Fatihah, waladhdallin, waktu sholat sudah selesai baca surah Fatihah, amana, mengaminkan atau amin, bacalah amin, wa huwa sunnatun. Baca amin itu hukumnya sunnah. Hukum sunnah itu bukan harus ditinggal, karena dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi rugi lagi sholat tidak bilang amin. Wah, nggak pernah kedengaran baca aminnya. Jadi aminnya harus kedengaran. Yang perempuan aja kedengaran, yang laki-laki harus lebih kedengaran lagi. Kenapa kok begitu? 5 ruya anak Nabi SAW, berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW kana yu'aminu, Nabi itu mengucapkan amin. Waqad qala, beliau telah menyampaikan, telah bersabda, shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Waktu Nabi sholat bersama malaikat Jibril, diimami oleh malaikat Jibril, malaikat Jibril mengucapkan waladhdallin, Nabi menyebutkan amin. Nabi aja menyebutkan amin, apalagi kita. Fa in kana imaman amana, kalau imamnya mengucapkan amin, wa amanal makmum ma'ahu, maka makmum harus mengucapkan amin bersama imam. Jadi kalau imam sudah menyebutkan waladhdallin, makmum wajib harus mengucapkan amin kalau pengen dapat pahala, kalau pengen diampuni dosanya. Kalau pengen diampuni dosanya, imam mengatakan amin, makmum juga mengatakan amin. Waladhdallin, amin, rontok dosanya. Waladhdallin, amin, rontok lagi dosanya. Kalau diam saja dosanya lengket terus. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi SAW qala, Nabi bersabda, idza amanal imamu, kalau imam mengucapkan amin, fa aminu, kemudian ketika imam mengucapkan amin, maka makmum, kalian semuanya makmum, ucapkanlah amin juga. Fa'inal malaikata tu'aminu, karena para malaikat juga mengaminkan imam pada saat dia mengucapkan waladhdallin. Imam otomatis kan menyebutkan amin. Nah, pada saat dia mengucapkan amin, makmum menyebutkan amin, malaikat juga menyebutkan amin juga. Tu'aminu bita'minihi, malaikat mengaminkan dengan apa yang diaminkan oleh
imam. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa orang yang aminnya serempak dengan malaikat, imam mengatakan waladhdallin, malaikat menyebutkan amin. Kita juga menyebutkan amin. Siapa aminnya serempak dengan malaikat, ghafara lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya diampuni dari dosa-dosa yang lalu, dari dosa-dosa yang dulu, bengen-bengen dulu diampuni semuanya kalau kita mengucapkan amin. Makanya harus mengucapkan amin, suaranya harus keras, jangan sampai tidak mengucapkan amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi kalau imam mengucapkan waladhdallin, terus imam menyebut amin, makmum serempak dengan imam menyebut amin, malaikat pada saat itu juga menyebut amin. Siapa yang serempak membaca amin bersamaan dengan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya diampuni. Tapi kalau tidak mengucapkan amin, ya dosanya lengket terus. Dosanya lengket terus. Lalu gimana? Setiap kita kan pengen masuk surga. Kalau pengen masuk surga, nggak boleh membawa dosa. Untuk itu nanti dibantu oleh malaikat. Dibantu oleh malaikat. Gimana malaikat bantunya? Dibersihi dulu dosanya. Loh, pakai apa bersih dosanya? Ada alatnya untuk bersih dosa. Apa itu? Neraka. Udah diciptakan oleh Allah neraka itu. Nanti dibantu oleh malaikat. Dibakar dulu oleh malaikat, udah bersih baru dimasukkan ke dalam surga gitu. Jadi nggak usah nunggu malaikat yang bersihin, kita aja yang bersihin gitu kan. Ketika sholat waladhdallin nyebut amin, nggak usah pakai malu, nggak usah. Fa in kana fi sholatin yajharu fiha bil qiraati jaharul imam. Kalau sholat, di dalam sholat itu membaca surah Fatihah dibaca keras, maka imam juga membaca keras. Liqaulihi wa idza amanal aminu fa idza amanal imamu fa aminu. Kalau imam sudah mengatakan amin, maka mengucapkanlah amin bersama imam. Jadi ketika imam waladhdallin, makmum membaca amin. Itu tadi, kalau aminnya serempak dengan malaikat, dosanya rontok semuanya. Sebanyak apa dosanya itu? Rontok semuanya. Walau lam yajhar bihi lima alaqa ta'minu al-ma'mumu alaihi wa li'annahu tabi'un lil fatihati. Karena membaca amin itu mengikuti Fatihah. Kalau Fatihahnya dibaca kuat, maka aminnya juga dibaca kuat. Kalau Fatihahnya tidak dibaca kuat, ya aminnya tidak dibaca kuat. Amin sendiri setelah waladhdallin, amin sendiri. Tapi ini kan dibaca kuat. Ketika dibaca kuat, itulah malaikat ikut mengaminkan. Wa kana hukmuha fil jahri kasurati. Hukum membaca amin keras atau tidak keras itu ngikuti surahnya, ngikuti surah Fatihahnya. Kalau surah Fatihahnya dibaca keras oleh imam, maka makmum membaca aminnya juga keras. Kalau surah Fatihahnya dibaca tidak kedengaran, maka aminnya di dalam dadanya masing-masing. Artinya hanya diri sendiri yang mendengar. Wa amal makmumu, adapun makmum, fakat qala fil jadidi, dikatakan di dalam qaul jadid, la yajharu, kalau seperti itu tidak perlu dikencangkan suaranya. Waqad qala fil qadim, disebutkan dalam qaul qadim, yajharu, justru malah dikencangkan suaranya. Wa min ashabina man qala, sahabat-sahabat Imam Syirazi ada yang berpendapat ala qaulaini, ada dua pendapat. Ahaduma yajharu, yang pertama dikencangkan suaranya, dikeraskan suara aminnya. Limaru ya atau anna Ibnu Zubair, bahwasanya Ibnu Zubair kana yu'minu wa yu'minuna wara'ahu. Ibnu Zubair ketika menjadi imam, kemudian dia membaca amin, kemudian diikuti oleh makmum di belakangnya membaca amin. Hatta lil masjidi lajjatan,
sampai semasjid itu rame, serempak mendengar amin, rame satu masjid semuanya. Wasani yang kedua, la yajharu, tidak perlu dikencangkan. Li'annahu dzakara masnunun, karena itu zikir sunnah. Fi sholati, di dalam sholat. Falam yajhar bihi, tidak. Falam yajhar bil ma'mumu katakbiratil ihram, tidak perlu dikencangkan oleh makmum pada saat takbiratul ihram. Ada yang mengatakan begitu, tapi biasa kita kalau imam mengatakan waladhdallin, makmum mengatakan amin. Kenapa? Karena dalilnya adalah siapa yang membaca amin serempak dengan aminnya malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya diampuni. Dosa-dosa dari yang bingin-bingin dulu, yang zaman-zaman amburadul dulu, itu dosanya diampuni oleh Allah. Wa minhum man qala, ada yang berkata, ada yang berpendapat ingkanal masjidu shaghiran, kalau masjidnya kecil, yuballighum ta'minul imam, yang bisa sampai aminnya imam, lam yajhar bihi, tidak perlu dikencangkan. Li annahu la yahtaju ilal jahri, karena kalau tempatnya sempit tidak perlu dikencangkan. Ada yang pendapat lain, wa in kana kabiran, kalau tempatnya lapang, masjidnya lapang, jahar, dikencangkan bacaan aminnya. Li annahu yahtaju ilal jahri, karena memerlukan suaranya kencang. Lil iblagi, agar semuanya mendengar. Wa hamal qaulaini ala hadainil halaini, kedua-duanya boleh dilakukan. Fa inna syal imam, kalau imam lupa mengucapkan amin, amanal makmum, lalu makmum mengaminkan. Wajah bihi, dan dikencangkan bacaan aminnya, liyas ma'al imam, agar imam mendengarkan, fayati bihi, dan kemudian imam membaca amin juga. Misalnya imam waladhdallin, lupa tidak baca amin, makmum tetap kencang bacanya amin. Kenapa? Supaya imam dengar. Begitu imam dengar, imam juga membaca amin, begitu. Jadi setiap sholat kalau imam membaca Fatihah keras waladhdallin, maka makmum sebaiknya adalah membaca amin. Kenapa? Harapan kita, amin kita bersamaan dengan malaikat. Kalau bersamaan dengan malaikat, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang dahulu-dahulu. Faslun, fasal. Fa in lam yahsun al-fatihata wa ahsana ghairuha qara'a sab'u ayat. Gimana kalau sholat itu tidak bisa baca Fatihah, atau baca Fatihah tapi buruk sekali baca Fatihahnya? Maka kalau sholat tidak bisa baca Fatihah, atau Fatihahnya bacaan belepotan tidak karu-karuan, tetapi ada bacaan yang lain dihafal, misalnya surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, lebih bagus lagi bacanya daripada surah Fatihah, maka bacalah surah Fatihah tersebut. Bukan surah Fatihah, surah Al-Quran tersebut. Kalau membaca surah Fatihah tidak jelas bacanya, tidak paham, tidak hafal, tapi hafal ayat yang lain, panjangnya sama dengan Fatihah, maka bacalah ayat lain itu. Wa hal ya'tabiru ayyakuna fiha biqadri hurufil Fatihah, apa perlu diperhatikan jumlah bacaannya itu hurufnya sama dengan Fatihah? Apa perlu? Misalnya Fatihah nggak hafal nih, hafalnya ayat yang lain, apa perlu huruf-hurufnya itu harus sama dengan surah Fatihah? Kan ukurannya kan harus sama dengan Fatihah panjangnya. Panjangnya ayat itu harus sama dengan Fatihah. Apa perlu diperhatikan huruf-hurufnya harus sama jumlahnya dengan huruf yang ada di surah Fatihah? Seperti Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Jadi nanti sampai waladhdallin amin, nanti dihitung berapa hurufnya. Maka ayat yang dibaca tadi untuk menggantikan kedudukan Fatihah tadi juga dihitung hurufnya. Apa begitu? Fihi qaulani, ada dua pendapat. Ahaduhuma la ya'tabiru kama idza fatahu shaumu yaumun tawilun lam ya'tabir ayyakuna qada'a fi yaumin biqadri sa'atil adab. Tidak perlu dihitung hurufnya sama dengan surah Fatihah. Misalnya hafalnya surah Al-Baqarah,
Fatihah nggak hafal, Al-Baqarah malah hafal. Maka surah Al-Baqarah itu cuman panjangnya diperkirakan sama dengan panjangnya surah Fatihah. Ya sambil belajar ayat yang hafal dulu. Lalu apakah harus sama? Tidak harus sama. Kenapa kok begitu? Tidak harus sama. Ya sama saja kalau kita punya hutang puasa. Misalnya sekarang puasa ini kita tidak puasa. Lamanya mulai puasa itu jam 5 lewat seperempat sampai jam 6 lewat 6 menit. Itu lamanya. Apakah nanti ketika kita membayar hutang puasa seperti itu juga? Jam 5 lewat 5 seperempat sampai jam 6 lewat 6 menit. Tidak perlu. Asal sudah maghrib ya buka. Asal sudah maghrib buka. Walaupun jamnya lebih atau jamnya kurang. Misalnya mulai puasanya subuhnya jam 5 lewat seperempat, kemudian jam 6 kurang seperempat sudah buka, sudah maghrib. Tidak perlu nunggu sampai jam 6 lewat 6 menit. Artinya apa? Artinya yang penting genap 1 hari puasa, itulah membayar puasanya. Begitu juga surah Fatihah. Yang penting panjangnya kurang lebih sama dengan surah Fatihah, tidak perlu menghitung hurufnya. Jadi Imam Syirazi mengkiaskan, mengibaratkan, mengukur itu bukan berdasarkan lamanya, tetapi berdasarkan ukuran panjangnya, tidak satu persatu secara detail. Wathani, pendapat kedua, ya tabiru, perlu diperhatikan huruf-hurufnya. Wawal aswah, ini yang paling tepat katanya, ini yang lebih tepat. Li'annahu lima i'tabara adadu ayatil fatihati, kalau menghitung jumlahnya ayat Fatihah, i'tabara qadra hurufnya, begitu juga menghitung jumlah hurufnya. Jadi pendapat kedua, kalau dihitung 7 ayat berarti juga harus dihitung hurufnya ada berapa dari 7 ayat itu. Wa yukhalifu shaum, beda dengan berpuasa. Kalau puasa beda karena puasa itu ukurannya adalah waktu subuh dan waktu maghrib, itu ukurannya begitu. Fa innahu la yumkinu itibar miqdar, makanya tidak mungkin akan diukur waktunya fis sa'ah illal masyaqqah. Waktunya nggak mungkin kecuali akan mendapat kesulitan. Jadi sulit kalau mau mengukur membayar puasa yang waktunya sama. Macam ibu kemarin tinggalkan puasa, itu berapa menit itu? Mulai dari subuh dengan sampai maghrib. Nah, nanti bayarnya juga begitu. Nah, apa seperti itu? Pendapat pertama tidak perlu seperti itu. Pendapat kedua harus seperti itu. Nah, yang mana yang kita pilih? Bebas milih. Milih yang enak saja, jangan milih yang enggak enak. Fa illam yahsun syai'an minal Qur'ani, kalau sedikit pun enggak paham, tidak bisa membaca Al-Qur'an, lazimahu ayyati bidzikrin, ya zikir saja. Kalau tidak hafal satupun ayat Al-Qur'an, Fatihah tidak hafal. Surah Al-Quran yang ada 114 surah itu satu pun juga nggak ada hafal. Lalu gimana? Penggantinya surah Fatihah cukup dzikir. Misalnya Allah, 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 Allah. Kira-kira selama membaca surah Fatihah. Kalau tidak bisa. 5 ruya Abdullah bin Ubay, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Ubay berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Ubay Aufa radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Ubay Aufa radhiyallahu an, anna rajulan atan nabi, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, orang tersebut tanya kepada Nabi, inni la astati'u an ahfadha syai'an minal Qur'ani, ya Rasul, aku enggak hafal sedikit pun ayat-ayat Al-Qur'an itu. Fa'allimni ma yadzini fis sholati, ajari aku ya Rasul sehingga aku boleh sholat. Itu ada orang datang kepada Rasulullah karena dia enggak hafal Fatihah, enggak hafal satupun ayat Al-Qur'an. Fa'allimni, ajari aku ya Rasul sehingga aku boleh melakukan sholat. Qala,
Rasulullah bersabda menjawab, Qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Kalau kamu nggak hafal Fatihah, katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Wali annahu ruknun minal arkanis shalah, karena Fatihah itu adalah rukun dari rukun salat, fajaza ayyantakila, boleh dipindah fihi indal ajzi, ketika tidak mampu ila badril qiyam. Boleh dipindah, boleh diganti. Karena memang tidak mampu. Kalau mampu nggak boleh diganti. Kalau mampu nggak boleh diganti. Kalau tidak mampu boleh diganti. Tidak mampu baca Fatihah, tidak mampu baca Al-Quran, boleh diganti dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Gitu. Jadi fajaza ayyantakila fihi indal ajzi ila badril qiyam. Jadi seperti kalau berdiri nggak sanggup, itu boleh diganti dengan duduk. Wa fi dzikri wajhani, untuk zikir sebagai pengganti Fatihah tadi ada dua pendapat. Qala Abu Ishaq radhiyallahu an, menurut Abu Ishaq radhiyallahu an, ya'ti minaz dzikri biqadri hurufil Fatihati. Zikirnya itu harus sebanyak surah Fatihah. Huruf yang dipakai untuk zikir tadi harus sebanyak huruf yang ada di surah Fatihah. Dihitung dulu berarti itu. Li'annahu uqima maqamaha, karena zikir itu menempati kedudukan Fatihah pada saat dibaca sesudah takbiratul ihram, maka hurufnya harus sama. Fa'tabaraqadruha, maka diperhatikan ukurannya, banyaknya hurufnya harus diperhatikan. Waqala Abu Ali At-Tabari radhiyallahu anhu, menurut Abu Ali At-Tabari radhiyallahu anhu, yajibu manassu alai Rasul, ya ikuti saja apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Rasulullah kan menentukan apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalau nggak hafal Fatihah. Waman wa yara ziyadatan kat tayammum la tajibu ziyadah fihi alama rawahu bin nas wal madhabul awal. Jadi ikuti saja apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Kalau seandainya lebih seperti tayamum, tayamum itu kan yang diusap cuma muka dan telapak muka dan tangan kalau tayamum. Sementara wudhu itu kumur-kumur, muka, tangan, rambut banyak, kan nggak sama seperti itu, nggak sama itu. Maka la tajibu ziyadah fihi, tidak perlu ditambah-tambah. Kalau aturannya segitu ya segitu saja. Alama warada bin nas, yang sesuai dengan yang dinaskan oleh Rasulullah, yang ditetapkan oleh Rasulullah. Rasulullah kan menetapkan kalau nggak hafal Fatihah, ada orang laki-laki tadi datang kepada Rasulullah, ya Rasul, aku nggak hafal Fatihah, ya Rasul, aku nggak hafal surah-surah Al-Quran, ajari aku supaya aku bisa sholat. Lalu Rasulullah menyampaikan, ganti surah Fatihah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu suruh ganti seperti itu. Wa in ahsana ayatun minal Fatihati, kalau hanya satu ayat hafal surah Fatihah, cuman bismillahirrahmanirrahim, lainnya enggak hafal. Kayak yang dikirim di pesan putu di WA itu, sampai Malik Yaumiddin, Maliki terus, enggak terus gitu kan. Kalau emang enggak hafal ya sudah itu saja kan, baca Maliki aja banyak-banyak. Kalau hanya satu ayat yang bagus bacaannya di surah Fatihah, wa ahsana ghairaha, dan lainnya juga ada yang bagus, Fatihahnya mungkin cuma sampai bismillahirrahmanirrahim, tetapi tabat yada abil abi watab itu hafal sampai akhir, bagus bacaannya. Fafihi wajhani, ada dua pendapat. Asahuma annahu yakra'ul ayah thumma yakra'u sita ayah. Yang lebih tepat adalah
Fatihah tadi yang satu ayat dibaca, kemudian lebihnya dibaca ayat Al-Quran yang dihafal tadi. Jadi digabung, baca Bismillah dan ayat Al-Quran tadi digabung. Li'annahu idza lam yuhsin syai'an minha intaqala ila ghairiha. Karena kalau bacaan Fatihahnya itu tidak bagus, sementara bacaan yang lain bagus, maka pindah kepada bacaan itu yang bagus tadi. Fa idza kana yuhsinu ba'daha, kalau hanya sebagian saja yang bagus bacaannya, wajaba ayantakila fima lam yuhsin ila ghairiha. Maka wajib yang tidak bagus bacaannya tadi pindah kepada bacaan yang lain yang bacaannya lebih bagus. Kama lau adama ba'dul ma, sama saja seperti kehabisan air, tidak ada air pas wudhu, tidak ada air, tapi sudah basuh muka, taunya airnya habis, jadi kan terpaksa menggunakan air yang lain. Air di situ habis, air itu habis, terpaksa menggunakan air yang lain, bukan air yang di situ, terpaksa pindah seperti itu. Wasani, pendapat kedua, yalzamhu tikrar, diulang-ulang saja kalau nggak hafal. Kayak kemarin tuh yang di WA tuh di share itu, sampai Malik Yaumiddin iya kan Abu sampai terakhir dia nggak hafal, ya itu ulang aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sampai jumlahnya 7 ayat seperti penuh surah Fatihah. Diulang-ulang saja. Tikrarul ayah di annaha aqrabu ilahi, inilah yang lebih dekat kepada surah Fatihah. Diulang-ulang saja. Fa in lam yusin syai'an minal Qur'ani, sedikit pun tidak ada bisa membaca surah Al-Qur'an, wala minal dzikri, enggak bisa juga berzikir, baca Fatihah enggak tahu, ayat-ayat di Al-Qur'an enggak tahu, zikir juga enggak tahu, nyebut Allah juga enggak tahu, nyebut apalagi subhanallah walhamdulillah juga tidak tahu, dan nyebutnya qoma bi qadri sapi ayat, berdiri saja selama membaca surah Fatihah. Kalau baca surah Fatihah itu kira-kira 2 menit, ya 2 menit lah berdiri, diam saja situ, karena memang tidak bisa. Tapi orang seperti itu wajib belajar, kalau nggak belajar sholatnya nggak sah. Diam saja gitu, tapi wajib belajar. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Adkar itu wajib belajar, walaupun sholatnya hanya berdiri aja situ. Wa alaihi ayata'allama, maka dia harus belajar. Fa'in kita sa'al waktu, kalau waktunya lapang. Walam yaf'al, jangan sampai melakukan. Wasalla lazimahu ayya'ida, dan kalau waktunya lapang dia harus belajar, kemudian sholatnya diulang. Lazimatu ayya'ida, wajib diulang sholatnya. Li'annahu tarakal qira'ah ma'al kudrati, karena dia tidak membaca Fatihah padahal dia mampu. Kok dikatakan mampu? Iya, kan ada waktu kesempatan belajar tapi nggak mau belajar, maka dia kena hukum yang seperti itu. Fa asbaha idza tarakaha wa huwa yuhsinu, sama saja ketika ia meninggalkan tidak mau membaca Fatihah padahal dia bagus membaca Fatihah. Fa in qara'al Qur'ana bil Faransiyah, kalau seandainya membaca Al-Quran dengan bahasa Persia, bahasa Prancis, kalau membaca Al-Quran dengan bahasa Prancis, artinya baca Al-Quran tidak dalam bahasa Arab, lam yajuz, nggak boleh. Li'anal qasda minal Qur'ani lahdun, karena maksud membaca Al-Quran itu adalah melafatkan ayat-ayat Al-Quran, bukan bahasanya, bukan maksudnya yang dimaksud di situ, tapi membacanya ayat-ayat Al-Quran itu. Wan nadmu, dan nazamnya Al-Quran itu. Wadzalika la yujadu fi ghairi, itu tidak ada di bahasa manapun. Yang ada di Al-Quran itu tidak ada di bahasa manapun. Seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nazam, puisi. Dan ini tidak ada di bahasa manapun. Kalau seandainya diartikan dalam bahasa Indonesia, itu pun juga tidak sebagus ketika kita membaca dalam bahasa Arab yang sudah dituliskan di situ. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.